Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terkait adab-adab makan, ini saya sampaikan satu hadis, ya. Setelah itu kita masuk adab minum. Ya, subhanallah, Islam ini begitu sempurna. Sampai makan minum itu diatur dengan rinci, detail. Artinya kalau perkara makan minum aja diatur secara detail, apalagi perkara-perkara yang lebih besar lagi, ya. Sudah pasti agama itu menyentuhnya, ya, seperti pemilihan khilafah, ya, pemimpin di dalam Islam itu sudah diatur dengan rinci, termasuk ziarah kubur, ya, hukum waris, ya, pernikahan. Itu alam tersebut lebih berhak lagi diatur di dalam agama ini daripada perkara makan dan minum. Hadis yang tentang makan, ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan yahduru ahadukum 'inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan hadir. Apa ini maksudnya? Campur baur, mencampuri aktivitas kalian di seluruh kegiatan. Nabi bilang apa? Inda kulli syai'in min sya'ni. Syaitan itu hadir di sisi kalian di seluruh keadaan kalian. Jadi Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa apapun yang kita kerjakan, syaitan ikut campur, ikut makan, ikut minum. Mohon maaf Pak, ya, Ibu, berhubungan suami istri, kalau lupa baca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, ya, na'udzubillah. Lanjutnya kata Nabi SAW, hatta yahduruhu 'inda ta'amihi, sampai-sampai syaitan itu hadir ketika kalian makan. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudhha. Maka apabila suapan di antara kalian tuh, sebagian makanan di antara kalian jatuh, Nabi bilang apa? Falyakhudhha, ambil. Makanan yang jatuh tadi disuruh ambil. Falyumit ma kana biha min adza. Ambil makanannya, bersihin yang kotor. Kalau nggak bisa dibersihin, ya dipotel yang bagian kotornya, ya. Misalnya mau makan apa Bapak? Pisang goreng, oke. Pisang rebus saja lebih sehat. Lebih sehat pisang rebus Pak. Hindari minyak-minyak. Pisang rebus tuh, nah, jatuh pasti ada debu-debu yang nempel-nempel kan. Nah itu dibuang Pak. Misalnya, aduh ini kecil-kecil nih debunya, nggak bisa dibersihin, diiris. Yang bagian nggak bisa dibersihin itu diiris. Nah, masuk besar tuh sisa yang bersih itu dibuka. Summa liyakulha wa la yada'ha lisyaitan. Kemudian makan. Yang kotornya dibuang kan? Yang bersih itu makan. Jangan biarkan makanan tadi dimakan oleh syaitan. Nabi yang bilang Pak. Siap gak ngerjain sunnah? Berani Pak?
besok diuji sama Allah, bapak makan peresmanan, walimah, ambil emping apa kerupuknya jatuh tuh di lantai. Di situ ada teman bapak, ambil, bismillah, sudah dapat sunnah. Jangan malu pak. Kita malu mengerjakan sunnah karena manusia nyeselnya nggak ada obat. Di akhirat nanti nyeselnya. Ternyata sekecil apapun aktivitas yang kita kerjakan, kalau itu sesuai dengan sunnah, Allah beri ganjaran pahala. Ambil bismillah. Emping kerupuk kan kering pak ya? Insya Allah nggak kotor-kotor banget kalau jatuh ke lantai. Kalau jatuhnya ke piring teman gimana lah? Ya udah biar. Ya anggap aja jamak apa? Jamak kayak jamak. Nah, di sini Nabi mengabarkan kalau makanan tadi dibiarkan, tidak diambil, dimakan siapa pak? Syaitan. Bisa jadi ini yang menyebabkan kita malas ibadah, lemah tubuhnya, semangatnya lemah. Kenapa? Syaitannya gemuk. Setiap jatuh makanan dibiarin, jatuh makanan dibiarin. Akhirnya syaitannya lebih kuat dari kita. Iya enggak? Coba syaitannya disiksa. Kita setiap makan baca bismillah. Tadi kan udah cerita kan? Satu piring lupa bismillah, sisa satu suap bismillah, muntah syaitannya. Ya, jangan biarkan syaitan dapat bagian dari makanan kita. Supaya apa? Supaya syaitannya melemah sehingga kitanya kuat dalam beribadah. Fa'idha faragha falyal'aq asabi'ahu. Apabila sudah selesai makannya, hendaknya dijilati jarinya. Ini juga sunnah pak. Alhamdulillah kalau walimahan makannya pakai sendok ya. Selamat. Ya berarti sendoknya dibersihin, piringnya dibersihin, sampai nggak ada tersisa. Makanya kalau ngambil kira-kira jangan dibuang-buang, jangan disisain. Jelas pak ya? Ambil makanannya kira-kira dimakan. Bumbunya juga jangan banyak-banyak. Gimana nih? Tanggung jawab nih, saya udah ngambil di piring ini, saya bersihkan semua, bisa tidak? Gitu, jelas pak ya? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudaranya syaitan. Kan nggak mau saudaraan sama syaitan kan? Nggak mau. Maka jangan mubazir. Kenapa disuruh ngejilatin? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena kita nggak tahu Allah turunkan keberkahan di bagian makanan mana. Habis satu piring nih makan, nggak taunya berkahnya di satu butir nasi yang nempel di jempol. Misal, malah disentil dibuang, nggak dapat berkahnya. Nah, bisa jadi itulah sebabnya akhirnya makannya kurang berkah, ibadahnya kurang semangat. Jelas pak ya? Ya, subhanallah, ini detail rinci supaya kita tidak menyia-nyiakan bagian terkecil dari makanan. Kita masuk fikih tentang minum. Ya. Adab minum ya, disunahkannya kalau minum itu bernafas 3 kali di luar bejana. Langsung praktek aja pak. Kelihatan bapak ya? Nanti yang bawa istri contohin di depan istrinya di rumah ya. Gini pak, bismillah. Alhamdulillah, itu 3 kali. Jadi teguk, dijauhin dulu, bernapasnya di luar bejana, jangan di gelasnya pak. Karbon dioksida. Lihat, sebelum
diteliti oleh ilmu kedokteran bahwa napas yang keluar itu mengandung karbon dioksida racun, Nabi sudah lebih dulu mengajarkan. Luar biasa. Lihat. Nah, ini yang disebut apa? Wahyu, ya. Mu'jizat. Dulu orang-orang menghina sunnah Nabi, lalat yang hinggap di minuman. Betul nggak? Kan sunnahnya diapain? Ditenggelamin lalat, coba. Gelapin. Orang yang nggak suka sama sunnah Nabi menghina sunnah itu. Pas diteliti sama kedokteran ternyata sayapnya lalat itu memang satunya bawa virus, satunya ada penawarnya. Masya Allah. Itu sunnah, Pak. Mau gimana? Itu. Itulah ujiannya. Percaya nggak sama hadis Nabi? Jelas, Pak ya? Nih, dapat poinnya. Yang pertama apa? Disunnahkan kalau minum itu bernapas 3 kali di luar bejana. Napasnya jangan ke dalam gelasnya itu. Gitu. Kemudian berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini hadisnya dhaif ini. Saya enggak sampaikan ya. Memang di Riyadhus Shalihin itu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Tapi diteliti oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, sanadnya di dalamnya terdapat Yazid bin Sinan Ar-Rahawi. Karena dia adalah seorang dhaif, sedangkan syekhnya adalah seorang yang majhul. Tahu majhul, Pak? Majhul itu enggak dikenal di kalangan perawi hadis. Akhirnya hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Maka saya lewat aja ya. Kita lanjut hadis berikutnya. Berikutnya baru Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina. Kalau tadi yang saya praktekkan itu contoh dari Nabi. Nabi kalau minum bagaimana tadi, Pak? Bernapas 3 kali di luar bejana. Sekarang Nabi ucap, ya, Nabi melarang kita bernafas di dalam bejana. Misalnya ini gelas nih. Kita minum gini, gelegek. Tuh, gelegek di gelasnya nggak boleh. Paham ya, Pak ya? Ya, kalau Bapak minumnya nyedot berarti sedot nafas gitu, sedot. Oh, dipraktekin juga kan? Saya harus tanggung jawab ngabisin semuanya ini. Nggak apa-apa dia demi ilmu. Nih, Pak ya, Bismillah. Gitu. Sudah lagi. Masya Allah, itu lebih tenang kan? Telan dulu, napas lagi. Alhamdulillah. Jangan lupa habis minum bilang apa, Pak? Alhamdulillah. Ya. Bapak nggak nyadar loh. Emang di sini mudah minum ya. Di negara lain susah dapat air minum, Pak. Saya kalau nggak tahan kalau ngomong tentang saudara kita itu ya. Kita lanjutin aja deh. Ya. Ala kulli hal kalau kita minum bilang apa? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilaban. Nabi suatu ketika dikasih apa? Laban apa? Susu. Qad shiba bima'in, susunya udah dicampur air. Biar apa, Pak, susunya dicampur air? Biar banyak, biar bisa dibagi. Masya Allah, itu jangan dulu, Pak. Saking terbatasnya makanan minuman. Di zaman Umar kan melimpah. Sampai Umar bikin peraturan kan, jangan mencampur susu dengan air. Maksudnya susu yang dijual ke pasar gitu. Khawatir termasuk apa? Penipuan, ya, gharar. Nah, ini di zaman Nabi dikasih susu yang udah dicampur air.
Maksudnya apa? Biar bisa kebagian sama yang lain. Nih lanjutin kita hadisnya. Wa an yaminihi Arabiyun wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi di sebelah kanannya Nabi ada siapa, Pak? Orang Arab Badui, wong deso. Orang Arab yang tinggal di desa itu ya. Nah, lagi main ke Madinah. Sebelah kirinya ada siapa, Pak? Saya tanya, siapa yang ditawarin minum duluan? Yang kanan. Betapa Nabi mengajarkan syariat ini nggak pandang bulu. Padahal di kiri ada siapa, Pak? Abu Bakar. Tapi tetap Nabi setelah minum, ya, misalnya Nabi udah minum nih, ya, udah minum. Biasa ya, minum itu nggak sampai habis, dikasih ke sebelah kanannya. Kenapa? Bekas minum Nabi berkah. Bekas minum saya sama sekali tidak berkah. Jelas Pak ya? Nah, kalau bekas minum Nabi berkah. Setelah minum dikasih ke orang-orang Badui. Habis kanan ke kiri enggak, kata Nabi apa? Al-aiman fal-aiman. Yang dibagikan minum yang mana? Yang kanan dulu, yang kanan. Tuh malah ke sana, Pak. Subhanallah, Masya Allah. Itu aturan dari Nabi. Jadi Bapak kalau lagi rapat musyawarah ya, bagiin snack. Snack apa, Pak? Ular. Cemilan, cepuluh, cepelas ya. Bagi kan? Mana dulu yang dapat? Yang kanan dulu. Ya. Padahal di kiri Nabi ada siapa? Abu Bakar. Tapi tetap yang diutamakan yang nih, lebih menakjubkan lagi nih hadisnya, saya bacain. Satunya lagi Pak, lanjutnya. Utiya bi syarabin fasyaraba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi asyakhun. Kalau tadi bandingannya siapa, Pak? Orang Arab Badui yang kanan, Abu Bakar yang kiri. Siapa yang didahulukan? Yang kanan. Gak peduli itu orang gak dikenal, gak peduli itu orang kampung, pokoknya sunnah ya sunnah yang didahulukan. Sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan minuman, kemudian Nabi minum dari tempat tersebut, wadah tadi. Di sebelah kanannya ada anak kecil, ya 10 tahun 12 tahun lah, ya gulam. Sedangkan sebelah kirinya ada asyakh. Siapa asyakh? Para orang tua. Syekhun, satu syekh. Di syekh itu sebutan buat orang-orang yang sudah senior lah. Nanti bilang tua ngambek. Enggak Pak ya? Enggak ya? Ya, lebih tua ya, maksudnya tua pengalamannya ya. Apa namanya? Pengalaman hidupnya. Jadi sebelah kiri tadi para orang tua, sebelah kanan anak kecil. Maka ketika Nabi selesai minum, faqala lil gulam, ya. Nabi habis minum ya. Bismillah. Atadzanu li an u'tiya haula'i? Kamu ngizinin saya enggak? Boleh enggak saya ngasih ke sebelah kiri? Karena sebelah kirinya para orang tua. Tahu nggak anak itu bilang apa? La wallah. Enggak, demi Allah, enggak saya izinin. Usiru binasibi minka ahadan. Saya enggak akan memprioritaskan mereka satu orang pun. Enggak mau. Kenapa? Pemuda tadi mau minum bekas Nabi. Ini cocok. Bukan bekas kiai ya. Bekas ustadz, bukan. Gak bisa dikiaskan. Kenapa? Logikanya simpel Pak. Orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW siapa? Para sahabat. Yang paling terbaik sahabat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sepakat ya? Tidak ada satu sahabat pun yang bertabaruk dengan bekas minumnya Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali.
Kalau mau dilanjutin Ali, Hasan, Husain. Pernah dapat satu hadis sahabat bertabaruk bekas minumnya Hasan, bekas minumnya Husain? Nggak sampai kepada kita hadisnya. Maka ini menunjukkan bertabaruk sisa minum itu khusus untuk siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Pak ya? Itu. Bertabaruk itu mengharap keberkahan, Pak. Berkah itu apa sih? Tetapnya kebaikan dan terus menerus, itu namanya berkah. Nah, berkah yang sahih yang semua orang punya, berkah apa, Pak? Amal soleh, baru itu berkah. Kalau kita ingin diberikan keberkahan oleh Allah, ngapain, Pak? Beramal soleh, ibadah, itu baru berkah. Bahkan subhanallah, Pak, berkahnya luar biasa. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Amazing. Dahsyat. Buka surah Al-Kahfi. Yang apa? Nabi Khidir memperbaiki tembok itu. Masih ingat kisah ini? Apa sebabnya? Di bawah temboknya ada harta anak yatim. Lihat. Apa sebabnya Allah sampai mengutus seorang nabi menjaga harta anak yatim ini? Apa kata Nabi Khidir? Wa kana abuhuma sholiha. Saya diutus oleh Allah memperbaiki tembok ini nih biar harta anak yatim terjaga. Ya, nanti Allah berkenan memberikan harta tersebut kalau anak yatimnya sudah baligh, sudah dewasa, sudah ngerti menjaga harta, baru dikasih, gitu kan? Dengan sebab apa? Bapak anak yatim ini dulu adalah orang yang, lihat Pak, keberkahan amal soleh, keberkahan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang soleh, keberkahannya dirasakan oleh anak cucunya. Walaupun orang soleh ini sudah meninggal nih, tetap Allah berkahi orang-orang di sekitarnya, sampai anaknya Allah jaga, subhanallah. Makanya kalau kita ingin mendapat keberkahan dari Allah, ngapain, Pak? Kitanya yang beramal soleh, ya, bukan bertawasul dengan amal soleh orang lain. Paham nggak maksud saya, Pak? Oh, ini panjang ini nanti pembahasannya, ya. Gara-gara ceramah ini saya di blacklist di masjid lain. Percaya Bapak? Nantilah kawan-kawan kita bahas ya. Bener, ngeri-ngeri sedap itu. Kembali ke sini aja. Akhirnya, ya, fatallahu Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi memberikan bekas minum Nabi kemana? Pemuda tadi, anak muda tadi, diminum. Karena mengharapkan berkah dari bekas minumnya Nabi. Tahu nggak Pak, anak muda ini siapa, Pak? Ada yang tahu? Abdullah ibnu Abbas. Pantesan nggak mau ngalah ya, karena memang mengerti bagaimana berkahnya minum bekas sisa minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Orang soleh itu tidak mau kalah dalam apa? Kebaikan. Ini punten ini ya, saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Bapak masuk masjid, yang benar itu Bapak duduk di saf pertama, Pak. Jangan ini datang sebelum azan tapi nyindir di sana. Terus kadang-kadang duduk di saf kedua nih. Saf pertama masih ada tempat kan? Monggo Pak, silakan. Salah Pak, keliru. Yang benar kalau apa? Kebaikan itu kita fastabiqul khairat. Gitu Pak ya. Tapi ya jangan ini juga apa ya bahasanya? Nggak tahu adab. Nggak tahu adab Pak? Nih, bapak udah duduk di saf kedua nih. Saf depannya kosong kan? Itu udah niat kalau qomat maju, bener nggak? Tiba-tiba ada anak muda dari belakang, seret, nyalip. Karena nyalip di jalan doang, di saf ini disalip, seret. Bapak jengkel nggak? Jangan ya. Tetap tertib juga. Kita berlomba kebaikan saf paling depan, tapi tetap
tertib, ada adab juga, menghormati yang lebih tua gitu. Ya, kalau nggak ada halangan nih, apa kosong nih di depan kita nih, kita bisa ke soft depan baru kita. Gitu. Tapi kalau sudah ada yang apa nunggu-nunggu dari tadi kan, ya berarti dia mau ke depan kan? Baru. Jelas Pak ya? Jadi yang benar kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau urusan duniawi baru isar. Apa isar Bu? Pak? Ngalah, memprioritaskan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau nggak salah Al-Hasyr ayat 9. Coba nanti dicek. Contoh, lagi antri ngambil makan, ngambil prasmanan ya. Di belakang ada orang tua yang udah sepuh atau ibu hamil lah. Kita dahulukan yang di belakang kita. Monggo Pak, Bu duluan, nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa. Jelas ya? Ngantri di supermarket. Kalau nggak direkam saya sebut mereknya. Ngantri di supermarket kan? Belanjaan kita seranjang penuh nih. Ada di belakang kita beli cuman 2 item doang. Nah, duluan. Pak duluan Pak. Cuman 2 ini doang kan? Kita seranjang penuh. Itu baru dianjurkan. Jelas Pak ya, Bu ya? Jadi kalau ibadah dalam hal kebaikan kita yang duluan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau urusan duniawi mengalah atau memprioritaskan orang lain. Lanjut. Sekarang ada larangan minum langsung dari kendi. Zamannya siapa ini kendi? Masih ada kendi di rumah Pak? Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Ada ya gerabah ya yang masih jual ada ya? Katanya sih lebih adem Pak. Yang minum dari kendi katanya lebih adem. Masya Allah ya. Nah kalau dari kulkas kadang-kadang kedinginan ya, terlalu dingin. Kalau dari kendi katanya adem. Subhanallah. Kalau kita punya kendi di rumah atau teko atau apa lagi? Botol mineral yang gede, maka jangan langsung ngokop. Tau ngokop Pak? Apa ya bahasanya yang lebih formal apa Pak? Dikokop kan? Nah ya, jangan Pak, jangan. Pakai apa? Pakai gelas. Kalau nggak ada gelas gimana? Ayo. Kalau ini mah kalau ini ya, kalau terpaksa ya, terpaksa misalnya Bapak bawa botol gede tuh, pengen berbagi sama temen yang lain, maka dituang atau dituang Pak? Kalau dituang tuh bahasa Sunda minum ya? Makan ya? Maksudnya tuang bahasa Indonesia ya? Artinya mulut botolnya itu nggak kena sama mulut kita, ditenggak. Iya. Gimana ya saya nyontoinnya? Nggak ada botolnya sih. Biasanya saya bawa Pak kemana-mana. Maksudnya ditenggak gitu, tapi mulut botolnya tidak kena mulut kita, paham Pak ya? Itu. Jadi yang dilarang itu kalau taruhlah ini apa botol nih, mulut botolnya langsung diminum gini. Alhamdulillah, itu yang nggak boleh. Jelas Pak ya? Jadi disarankan kendi atau ceret atau teko tadi dituang dulu ke gelas. Sehingga apa? Sehingga orang lain minum juga tidak jijik, tidak apa ya bahasanya ya? Ya males lah gitu tuh. Gitu. Jelas Pak ya? Intinya ada larangan kita minum langsung dari tempat air tadi ya, bisa kendi, bisa botol yang besar dan yang lain-lain. Sama Bapak juga kalau bawa botol kecil ya khawatir nanti ada temennya, supaya kita bisa berbagi. Ya kan nggak semua orang mau minum bekas mulut kita, betul nggak? Supaya kita bisa berbagi sama orang lain, nggak ada salahnya ketika minum mulut botol tadi tidak nyentuh mulut kita. Jadi ketika minum gitu kan dilihat sama temennya tuh, temennya ditawarin pasti mau.
pasti mau. Dan kita sebagai teman yang punya adab jangan ditempel, Pak. Udah temennya jauh-jauh dari mulut botol, pas nawarin ke kita dicium botol. Astagfirullahaladzim. Nah, itu nggak ada adab itu namanya ya. Harus tahu diri. Termasuk adab, Pak. Termasuk adab, Pak. Kalau kita ditraktir sama orang lain, diajak ke restoran ya, jangan beli item yang lebih mahal daripada yang traktir. Jelas, Pak? Misalnya nih yang traktir ya, beli apa? Asparagus deh. Apa itu asparagus? Ya, yang traktir tuh mesen asparagus setengah porsi lagi, ya kan? Terus saya ditraktir, Ustaz, monggo, apa aja boleh? Saya milihnya apa? Nasi tumpeng, ayam bakakak. Oh, astagfirullah. Jangan, Pak. Nggak punya adab itu namanya, ya. Jadi kita harus tahu diri. Gimana caranya? Bapak dulu silakan. Yang traktirnya dia beli apa? Kalau bisa kita mesen yang lebih murah di bawahnya, gitu, Pak ya. Harus punya malu. Apa kata Nabi SAW? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak punya malu, berbuatlah sekehendakmu. Jadi malu itu salah satu apa ya? Powernya amal soleh. Selama seseorang itu punya malu, maka akan termotivasi dia untuk berbuat baik, ya, menjaga izzahnya, wibawanya. Jelas di sini, Pak ya? Ini harus dikasih tahu anak-anak kita, Pak. Kemarin saya bilang apa? Ajarin anak kita, nah, kalau kita bertamu makan kue di rumah orang, ambil satu aja. Jangan toplesnya dikekepin. Kemarin kan ingat materi ini Lebaran tuh. Namanya anak kecil belum ngerti ya. Oh, seneng kuenya enak. Oh, ayo, jangan. Makanya dipesan dari rumah. Ayah ngerti kamu suka kue itu, tapi kalau kamu suka bilang sama ayah. Nanti pulangnya kita jajan ke toko. Ayah beliin 1 dus misalnya. Ya bahasanya kan kesana gitu. Ya jelas, Pak ya. Itu perlu diarahin, Pak. Namanya anak kecil kan nggak paham. Termasuk ayah nggak pernah ngajarin kamu minta-minta THR ke orang lain. Nggak boleh. Minta-minta uang nggak boleh. Mau ke tante, ke omnya, ya, ke bude, pak ade, ya, pokoknya kemana aja nggak boleh, jangan. Kalau dikasih, terima kasih, senyum ya, jazakallah khairan, cium tangannya, bilang terima kasih. Tapi kalau nggak dikasih jangan minta, ya jangan minta. Nanti cerita sama ayah pulang, ayah kasih uang. Jelas, Pak ya? Itu butuh diajari anak-anak kita seperti itu, ya. Karena generasi sekarang sama generasi kita dulu beda, Pak ya. Kalau generasi kita dulu kan ngelihat orang tua itu otomatis gitu lah, bener gak sih, Pak? Adab-adab itu kan kayaknya sih kan begitu. Kalau sekarang, waduh, kita kasih tahu aja kadang-kadang apa? Dibantah gitu, ya. Demikian. Ala kulli hal, ini adalah salah satu adab. Jelas, Pak ya? Jelas. Sekarang ada hadis dari At-Tirmizi, hadisnya hasan sahih, dari Ummi Sabit. Siapa Ummi Sabit? Kabsyah binti Sabit, ukhti Hasan ibni Sabit. Ini sinnya ada tasdidnya, Pak. Hasan. Saya punya teman, ya Ustadz juga ngajar di Al-Hanif. Nama anaknya Hasan, S-nya ada 2, Pak. Tasdid ya, Masya Allah. Ini untuk membedakan sama yang lain. Kenapa? Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Nabi suatu hari ya ke rumahnya Ummu Sabit, ya tetangga, main. Masuk rumah di situ, di rumah situ ada kendi yang tergantung.
Kebayang Pak? Kendinya tergantung ya. Zaman dulu kan rumah lantainya masih kayu kayak gitulah ya. Jadi makanan minum dulu orang Jawa dulu ya. Makanan aja digantung kan? Masih inget? Nah, tempat telur tahu Pak? Keranjang yang dari kawat digantung ya. Ini nostalgia lagi. Nah, dulu Nabi masuk salah satu rumah sahabat, ada kendi yang tergantung. Nabi minum dari kendi itu sambil berdiri. Berarti Nabi pernah minum sambil berdiri? Pernah, ada hadisnya. Mau saya contohin tak Pak? Saya minum sambil berdiri. Kayak aneh ya Pak ya. Nah, tapi ya itulah namanya kebenaran ya saya sampaikan. Ya, faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Ummu Sabit ini ketika melihat Nabi minum sambil berdiri karena tekonya digantung ya, langsung beliau naik berdiri, diputuslah talinya itu ya. Demikian. Jadi boleh tidak minum sambil berdiri? Boleh, tapi tetap yang lebih afdal, lebih utama minum sambil duduk. Kalau minum sambil tiduran gimana? Keselak. Jangan minum sambil tiduran ya. Jangan. Kalau nggak duduk ya berdiri nggak apa-apa ya. Kecuali lagi sakit. Kalau lagi sakit kan ya agak berbaring ya. Tapi kan agak naik dikit ya. Nah, itu lain urusan. Kita lagi bicara yang mana ini? Yang normal, yang sehat. Kalau urusan-urusan sakit itu lain cerita. Gak usah minum, sholat aja sambil tiduran boleh? Boleh, kan lagi sakit gitu ya. Yang berikutnya, tidak boleh meniup minuman ya, gak boleh ditiup. Lah, kalau kopinya masih panas gimana? Ayo, gimana? Ya jangan ditiup, dikipas boleh. Boleh, mungkin kipas angin nyala ya. Harus itu. Oh, kalau dulu bapak-bapak kalau kopinya masih panas dituang di lepek. Lepek bahasa sininya apa tuh? Ya itulah ya. Kan biasanya kan gelas itu ada ininya ya. Saya sih nyebutnya lepek. Hah? Iya, piring kecil itu ya. Emang bener jadi cepet dingin ya. Jangan-jangan bapak-bapak dulu udah belajar hadis ini ya. Masya Allah. Jadi nggak ditiup ya. Subhanallah ya. Luar biasa ya. Emang bener nggak ditiup. Jadi taruh situ seret gitu kan. Masya Allah ya. Jadi jangan ditiup ya. Kita bacakan hadisnya ya. Langsung hadis yang kedua. Naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Nabi melarang kita meniup di tempat itu, tempat minum atau nafkh. Jadi ada nafkh Pak. Makanya Bapak kalau perhatikan ta'awudznya Nabi lagi sholat tuh, ta'awudznya begini Pak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Jadi ada nafs, ada nafkh. Nafs itu tiup biasa. Nafkh pakai nun, fa, khaf itu tiupan yang ada ludahnya sedikit. Paham, Pak? Nah, Bapak itu kalau mau tidur kan baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu ditiup dulu, Pak. Ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ditiup dulu. Ditiup dulu baru sambil baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diblaburin. Tahu belaburin, Pak? Diusap. Diblaburin. Diusap ke seluruh tubuhnya. Gitu. Mungkin sebagian bapak-bapak baca dulu baru ditiup. Ya walau alam mungkin ada riwayat yang lain. Cuma yang sampai kepada saya ditiup dulu, ya sambil baca itu, ya Bapak ngusapin.
Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sama Bapak juga kalau mimpi buruk, ya ibu-ibu juga ya. Mimpi buruk kan kebangun tuh malam-malam. Ya. Ada orang mimpi buruk bangunnya kesiangan. Dikejar sama apa? Kuntil bapak di stadion. Enggak ada ya. Malam kan bangun kan? Nah, itu meludah ke kiri. Meludahnya bukan kuak cuah, bukan. Di sebelah kiri ada suaminya lagi. Bukan. Jadi meniup apa? Lembut tapi ada liurnya sedikit. Gitu tuh. 3 kali. Ta'awuz. Kalau perlu Bapak wudu, sholat sunnah. Habis itu apa? Ganti posisi tidur. Ada juga ya pendapat disebutkan penyebab mimpi buruk itu adalah lupa cuci tangan. Jajar nanti habis isya makan, jangan cuci tangan, tidur. Insya Allah mimpi buruk. jangan dicoba ya. Yang berikutnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya ini siapa Pak? Meridhai Abdullah dan meridhai Abbas. Ya, Abdullah itu sepupunya Nabi, Abbas itu pamannya Nabi. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, Saqaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah memberi minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Yang dikasih air apa Pak? Air Zamzam. Fashariba wa huwa qa'im. Dan Nabi minum air Zamzam tadi sedangkan Nabi dalam keadaan apa? Berdiri. Makanya teman-teman yang mungkin nanti berangkat umroh ya, mudah-mudahan Pak ya. Amin. Ada sunnahnya selesai tawaf tuh ya 7 kali kan? Ambil air Zamzam, minumnya sambil berdiri. Jelas? Nabi contohkannya begitu ya. Jangan ragu-ragu Pak, sunnah. Minumnya setengah gelas Pak. Ya, air Zamzam diminum setengah gelas lagi diguyur di kepala. Gitu. Capek nggak habis tawaf? Capek ya. Apalagi tadi lupa ngitung, udah 4 apa 5 ya. Bener ya? La ilaha illallah. Makanya fokus ibadahnya. Ini tawaf ngebalesin WhatsApp gimana sih? Ya. Jadi setengahnya diminum, setengahnya diguyur di kepalanya tadi. Yang perempuan gimana? Ya semampunya aja, sedikit nggak apa-apa dimasukkan gitu tuh. Ya. Kemudian apa namanya? Sebelum minum air Zamzam doa apa Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Kemarin saya ngisi manasik umroh di Taman Krakatau. Yang apa? Jamaahnya itu salah satunya pemadam kebakaran, Pak. Pakai seragam, Pak. Ya mungkin dia izin habis zuhur berangkat gitu kan, bisa aja kan. Pak Ustadz, panjangan doanya, boleh nggak Bismillah doang? Ya udah Bismillah. Saya kasih tahu, Bapak sayang kalau nggak doa, karena kata Nabi, ma'u Zamzam lima syuriba bih, ya. Air Zamzam itu tergantung diniatkan peminumnya. Kalau diniatkan makanan bisa mengenyangkan. Kalau diniatkan obat bisa jadi obat. Sayang kalau enggak. Ayo kita terjemahkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Apa artinya? Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dengan sebab minum air Zamzam itu mudah-mudahan otaknya ini, apa bahasanya, pikirannya terbuka sehingga menghadapi segala masalah dengan kepala dingin, tidak emosian, tidak baperan.
Ya, masalah kayak apa juga. Dibentak istrinya, dia cuman senyum. Istrinya marah-marah lagi, dia ambil cermin, suruh istrinya ngaca loh. Kalau nak marah kayak gimana wajahnya gitu. Jadi nggak ikut emosi suaminya. Gara-gara minum apa? Minum air zam-zam. Ya, anaknya marah-marah dipeluk. Kenapa nak? Dielus ya. Kenapa? Minta kepada Allah ilmu yang ilmunya bukan teori doang. Ya. Kajian tahun-tahunan nggak kehitung. Tapi suami masih dibantah atau istri masih dimarahi misalnya. Makanya kesempatan lagi minum air zam-zam. Yang diminta apa pertama tadi? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Warizqan wasi'an. Masya Allah. Ya mudah-mudahan dengan minum air zam-zam badannya jadi sehat, semangat cari rezeki. Ini udah punya anak pak, anaknya 4, anaknya 5. Begini HP-nya. Apa ini? Ngapain gini? La ilaha illallah. Ada nggak saya tanya? Istri nunggu suami dari pagi, suaminya kerja nih, pulang habis isya, malah yang dipegang HP lagi. La ilaha illallah. Jadi dulu istri para ulama itu cemburu sama kitab, sekarang para istri cemburu sama siapa? Sama HP. Astagfirullah. Ya kan? Warizqan wasi'an, ya, minum air zam-zam minta rezeki yang luas. Yang ketiga apa Pak? Wasyifaan min kulli da'in. Ya Allah, jadikanlah air zam-zam ini obat dari seluruh penyakit. Termasuk apa? Penyakit hati. Bukan penyakit fisik doang, penyakit hati. Nah, itu juga bisa dipraktekkan walaupun belum berangkat ke sana ya. Ya kan kadang-kadang dapat apa? Oleh-oleh. Masya Allah. Oleh-olehnya bukan rengginang Pak. Ya. Atau mungkin Bapak beli sengaja. Ada kan yang jual sekarang? Dipraktekkan itu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Boleh minum sambil berdiri, sunnah Nabi yang nyontoin. Kemudian berikutnya mana tadi? Nah, sekarang dari Ali Pak. Anin Nazzal ibni Sabrah radhiyallahu anhu, sahabat ini. Qala ata Ali radhiyallahu anhu babar rahbati. Ya. Siapa tadi namanya Pak? An-Nazzal ibni Sabrah. Orang mana ini Pak? Bukan orang Jawa ini Pak. Namanya asing ya. Beliau mendatangi Ali di pintu Ar-Rahbah. Kalau nggak salah ini di Kufah ini. Sedangkan Ali minum sambil berdiri. Ali minum sambil berdiri. Setelah minum, Ali bilang begini, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ali minum sambil berdiri, sambil itu bilang apa Pak? Aku melihat Nabi melakukan sebagaimana yang kalian melihat aku. Apa yang dimaksud Ali? Minum sambil berdiri. Kuat nggak? Nah, yang pertama contoh dari Nabi, yarhamukallah. Yang kedua dipraktikkan oleh sahabat. Sekali lagi saya tanya, minum sambil berdiri dosa tidak Pak? Tidak. Haram tidak? Tidak ya, silakan. Makanya jangan bingung lagi. Besok ngadirin pernikahan ya atau pesta ada standing party. Wow, namanya keren. Padahal hemat budget. Lah, kursi misalnya 500 kursi. Uang bukan, Pak? Daripada ngadain kursi tapi makanannya nggak kebagian. Budget buat kursi dihemat tapi makanannya melimpah. Boleh makan minum sambil berdiri? Boleh, silakan ya, nggak apa-apa. Jadi jangan ragu-ragu Pak ya, Bu ya. Kalau besok menghadiri acara pesta, pestanya temanya apa tadi Pak? Standing party. Emang kalau mau keren, mau dimahalin dagangan tuh di bahasa Inggrisin Pak.
Jadi mahal. Apa? Americano. Wih, berapa itu? 20.000 ya. Coba di warteg kopi hitam berapa? Berapa? 3.000. Ya kan? Gara-gara ganti nama ya jadi mahal. La ilaha illallah. Subhanallah. Ya, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.